Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Denny Rahmat dalam channel Denny Cahil. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai tips dalam memilih indukan kelinci. Ini merupakan kami ambil kesimpulan dari berbagai macam pengaduan. Karena banyak pengaduan dari rekan-rekan peternak kelinci atau pemula yang membeli kelinci, namun kelinci yang dibeli tersebut banyak masalah yang dihadapi. Jadi untuk itu kami simpulkan beberapa tips yang akan kami bagi kepada teman-teman dalam memilih indukan kelinci. Oke teman-teman, tetap ikuti channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. 1, 2, subscribe dulu. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tetap mengikuti channel kami. Kemudian jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share kepada media sosial teman-teman lainnya. Oke, langsung saja kita masuk videonya. Tips yang pertama yaitu umur indukan kelinci. Bagaimana umur? Kebanyakan peternak akan melelang atau menjual kelincinya apabila kelinci tersebut sudah sekian kali beranak atau sudah memiliki umur yang tua. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman membeli indukan kelinci, tanyalah umurnya dulu pada peternaknya. Ini umurnya berapa? Misalkan dibilangnya 2 tahun. Kalau umur 2 tahun masih tidak masalah, karena di kandang sini ada sudah 4 tahun masih tetap, alhamdulillah tetap produksi. Jadi teman-teman, jika dia mengatakan umurnya 4 tahun atau lebih, usahakan tidak membeli. Jangan beli kelinci yang tua. Jadi yang pertama tadi adalah umur kelinci. Itulah kebanyakan orang yang membeli kelinci namun indukan kelinci tersebut tidak mau birahi, kawinnya susah, kemudian beranaknya pun banyak sering yang gagal. Salah satunya adalah faktor umur, karena telah membeli kelinci yang telah berumur atau sudah tua. Oke, tips yang kedua yaitu jumlah anakan dari kelinci yang akan kita beli. Teman-teman juga harus bertanya kepada peternaknya. Kadang peternak itu atau penjual itu dia mau menjual indukan kelinci apabila melahirkan sedikit. Contohnya, indukan kelinci melahirkan 2 ekor atau 3 ekor saja, atau 1 ekor. Itu sudah 2 kali dialami, kemudian peternak akan memilih pilihan lain, yaitu dengan menjual. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman membeli atau ijab kabul dengan pembelinya, tanyakanlah berapa ekor indukan itu melahirkan. Misalkan rata-rata melahirkan 5 ekor, itu tidak masalah. Dia selalu melahirkan dengan banyak. Namun dia bilang rata-rata kadang melahirkan 1 ekor, kadang 2 ekor. Kalau bisa usahakan jangan membeli indukan yang melahirkan sedikit. Tips yang ketiga yaitu tanyakan indukan pintar beranak apa tidak, pintar mengelola anaknya atau tidak. Karena ada indukan yang memiliki gen kanibalisme, dia kanibal. Kemudian ada juga indukan yang sering gagal dalam melahirkan. Sebenarnya faktor kegagalan dalam melahirkan banyak terjadi diakibatkan oleh peternak tidak memberi nutrisi yang tepat bagi kelinci kesayangannya, seperti kekurangan makan maupun kekurangan minum. Jadi itulah faktor menyebabkan indukan banyak gagal dalam melahirkan. Kemudian untuk antisipasi bagi teman-teman yang ingin membeli indukan, tanyakan apakah indukannya pintar melahirkan, pintar mengelola anaknya atau tidak. Apabila seorang penjual itu mengatakan ini induknya pintar, ini setiap beranak melahirkan 5 ekor dibesarkannya sampai sapi, itu bisa teman-teman beli. Jadi tips yang ketiga, menanyakan induknya pintar
mengelola anak atau tidak? Teman-teman, setelah tips yang pertama, kedua, dan ketiga sudah teman-teman tanyakan kepada penjual atau peternak, selanjutnya tips yang keempat baru teman-teman melihat secara langsung keadaan fisik dari kelinci yang akan teman-teman beli. Yang pertama yang akan dilihat yaitu dari matanya. Lihat dari mata kelinci, apakah matanya sehat atau matanya tidak ada penyakit seperti bernanah. Apabila matanya sehat, itu tandanya yang pertama dari mata sudah bagus. Kemudian yang kedua teman-teman harus melihat dari hidungnya lagi. Hidung kelinci yang sehat cenderung tidak berair atau tidak ada kelinci tidak influenza atau kelinci tidak bersin-bersin. Itulah melihat kesehatan hidung. Kemudian yang ketiga dari telinga lagi. Jika melihat kelinci dari telinga, lihat jenis dari kelinci. Jika jenis kelincinya loop, itu pasti telinganya akan turun. Baik itu Fuzzy loop seperti ini, Holland loop, American Fuzzy loop, ataupun jenis-jenis loop yang lain. Itu dari segi telinga. Jadi kelinci yang loop telinganya harus turun. Kemudian jika kelinci tidak loop, jika telinganya turun, usahakan tidak membeli karena dia sudah mengalami cacat dari segi telinga. Kemudian setelah dari telinga, kita masuk dari segi kulit lagi. Kulit yang dimaksud pada video ini yaitu melihat apakah kelinci indukan yang akan kita beli mengalami penyakit kulit atau scabies. Usahakan untuk teman-teman jangan membeli indukan yang scabies. Apalagi indukan yang sudah dikawinkan namun dia scabies. Itu sangat berbahaya. Apa dampaknya? Yang pertama, penyakit scabies itu adalah penyakit yang mudah menular ke kelinci lain. Tentu, jika teman-teman bawa ke kandang kelinci teman-teman, indukan yang sudah terkena scabies itu akan menular ke kelinci-kelinci lainnya. Alangkah lebih baik jangan membeli kelinci yang terkena scabies. Itu dari penyakit kulit. Berikutnya dari keadaan fisik yang akan kita lihat adalah bentuk tubuh dari kelinci. Bentuk tubuh dalam artian kata yaitu kelinci tidak kurus. Bagaimana kita melihat kelinci yang kurus? Seperti kelinci Fuzzy loop ini, dia adalah kelinci yang jenis panjang bulu atau bulu tebal. Cara melihatnya cukup kita rasakan seperti ini. Jika menonjol besar di bagian sini ya, itu menandakan kelinci kurus, tidak terawat. Namun jika kita pegang hanya menonjol sedikit saja atau tidak terasa, berarti kelinci diurus oleh peternaknya dan dalam keadaan baik atau sehat. Kemudian setelah bentuk tubuh, kita lihat dari bentuk kepala lagi. Usahakan membeli kelinci yang kepalanya proporsional dengan tubuhnya. Seperti kelinci ini, ayo kita lihat. Ya, dia kepalanya proporsional dengan tubuhnya. Kepala tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kepalanya tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Jadi bentuk proporsional dari kepala juga harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir dari bentuk fisik ini adalah kita lihat dari kaki lagi. Kaki kelinci tidak boleh ada yang kurang satupun, baik itu dari kukunya ataupun dari kakinya langsung. Jadi artinya kondisi fisiknya bagus. Kondisi fisik bagus, terutama dari kaki ataupun kuku tidak ada yang hilang atau yang putus. Itu perlu kita perhatikan. Karena bahayanya nanti jika kuku atau kakinya putus, itu akan memungkinkan terjadi infeksi. Waktu dia melahirkan,
kakinya sakit, itu akan membuat kelinci cenderung merasa stres. Satu lagi yang harus kita perhatikan yaitu dari bulu. Bagaimana bulu? Kita lihat bulu kelinci tidak ada bulu. Tidak ada bulu maksudnya bulu kelinci mudah tercabut, seperti hilang bulu bagian-bagian tertentu. Bagian atas, kalau bagian bawah itu dia habis melahirkan biasa, sebuah hal yang biasa. Namun jika bulu di bagian punggung atau bagian pinggang ini tidak ada, itu perlu dipertanyakan. Tips yang terakhir dari kami atau yang kelima yaitu pilih penjual atau peternak yang sudah memiliki nama yang bagus. Karena banyak dari teman-teman yang membeli kelinci lewat online. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat historisnya. Apakah dia pernah menjual? Apakah dia tahu bos ini mau kemana atau kemana? Itu yang pertama mengenai penjual atau peternak kelinci. Kemudian usahakan membeli kelinci indukan, terutama indukan, yaitu kepada peternaknya langsung. Karena seorang penjual itu berbeda dengan peternak. Karena penjual dia bertugas hanya menjual, namun peternak bisa menjadi seorang peternak dan penjual. Dia lebih banyak mengetahui. Jadi teman-teman, hati-hati dalam memilih indukan kelinci atau dalam membeli indukan kelinci agar teman-teman tidak menyesal kemudiannya setelah membeli indukan tersebut. Oke teman-teman, mungkin itulah konten kita pada hari ini. Jangan lupa yang belum tekan subscribe dulu. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update mengenai channel kami. Kemudian jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share ke seluruh media sosial teman-teman agar channel ini cepat berkembang. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.